Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Salak pada beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber kita hadirkan di tengah-tengah kita, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Langsung aja saya panggil narasumber kita, Bang Akbar. Pastinya akan saya bacakan mantra terlebih dahulu, biar pembawaannya bagus nih. Iya. Datang bulan, datanglah. Lah jebol nggak bang? Oh enggak. Gue bilang jebol ya. Enggak. Gue panggil. Tadi kayaknya gue panggil Bang Akbar kan, bener kan Bang Akbar ya? Iya. Versi Alim. Oh ini Akbir. Akbir. Astagfirullahaladzim. Kak, ini Kak Elva kan udah pernah podcast. Kemarin juga udah podcast lagi. Mau eksis. biar banyak fans Iya. gitu ya. Follower gue. Follower naik gitu. Oke, tapi di sini saya salah panggil, maaf Kak ya. Nah sekarang Kak Elva pulang. Diusir nih? Iya, Oh, iya, udah. pulang dengan tenang. Mati. Kagak. Ya. Ya ini adalah Kak Elva ya. Kak Elva ini ya dia bisa ngelihat dan bisa datang Emang dengan bisa tiba-tiba. ngelihat. Oh, yang bisa ngelihat ya, maksudnya Iya. ngelihat itu. Oke Kak Elva, saya pulangin dulu ya Kak Elva ya. Iya. Hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Ya, semoga nggak nyangkut ya. Keluarga menanti di rumah. Oke. Kayak pengamen di bus. Oke, kita kembalikan Elva. Pulanglah, hai Elva. Iya, ini bener. Nah, aduh, centong mama. Salah mulu. Bang Akbar, weh, apa kabar Bang Akbar? Sehat-sehat. Sehat Bang ya. Gimana perjalanan dari sana ke sini? Oh, set jauh bang, 2 hari. 2 hari 2 malam baru nyampe ya. Baru nyampe. Tadi juga udah tersesat ke dimensi lain juga kayaknya. Sempet karena sih. akibat saya panggil tadi. Makanya. Nyasar. Nyasar. Oke. Oke, Bang Akbar. Bang Akbar, ceritanya menarik nih buat diceritain ya ke teman-teman Jejak Backpacker. Ini waktu pendakian di Gunung Salak. Tepatnya tahun berapa sih Bang? Kemarin bang, Januari. Oh, Januari kemarin. Iya. Berarti bukan beberapa tahun yang lalu ya, masih di tahun ini. Masih ya, tahun yang Januari, ini. tepat Iseng tektok ternyata gitu. Oke, berapa orang itu Bang? Cowoknya itu ada si Japar, Febri, Arif, Yusuf, sama saya 6, sama cewek 6 1. orang. Oke. Bisa diceritakan sedikit kisi-kisinya Bang? Ya gitu, awalnya kan kita iseng nih mau naik Gunung Salak. Kebetulan panitia trip saya nih 2 orang pengen ngikut yang dari Cimahi sama Bandung. Oke. Tadi cuman kita pengen berempat doang. Ya udah naik lah ngikut bareng, perjanjian di Bogor. Di namanya tuh di Pasar Tajur. Yang Muara Sukabumi, di situ kan janjiannya. Nah, kita niatnya mau tektok Salak, tapi belum mulai trek aja, masih malam itu, karena sampai malam ada kejadian gak enak. Tuh yang panitia saya itu kesurupan. Oke. Gara-gara bercanda yang hal kayak gitu, akhirnya dia yang kena. Oke. Iya. Disimpan dulu ceritanya, Bang. Siap. Kita lanjut nanti. Tapi sebelum Akbar menceritakan pengalaman bisnisnya lebih jauh lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, balik lagi
bersama saya Ale dan Bang Akbar. Ya. Oke, Bang Akbar, nanti ceritanya santai aja, Siap. Bang Akbar. Jangan tergesa-gesa, Siap, slow, siap. biar Oke. penonton juga bisa menikmati dengan tenang, Iya. gitu. Sambil berbuka puasa mereka atau sambil menunggu sahur. Benar. Ya. Oke, silakan Bang Akbar, langsung aja cerita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Akbar dari Bekasi. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya di Gunung Salak, tepatnya Januari, kalau nggak salah itu tanggal belasan, cuman saya lupa tanggal berapanya. Niatnya kan kita mau naik Gunung Salak itu tektok ya, 4 orang, itu via Cimelati. Karena tektok pada waktu itu niatnya cuma 4 orang. Nah, kebetulan panitia trip saya nih 2 orang yang dari Cimahi orang Bandung pengen ngikut Bang. Ya sebut aja si Japar sama si Yusuf. Nah, akhirnya jadi 6 orang berangkat. Nah, awal janjian kalau saya itu yang 4 orang ini ketemuannya di rumah teman saya namanya Arif nih di Bogor. Ternyata si Yusuf sama si Japar udah di situ duluan. Udah di rumah teman saya. Emang kan saya sempat ngasih nomor teman saya itu ke si Yusuf sama Japar. Takutnya kelamaan nunggu. Ternyata disuruh ke situ. Ya udah, kita di situ lumayan lama sampai jam 1-an malam. Akhirnya baru bukan jam 1 malam. Jam 1 malamnya itu kita udah di base camp. Kita berangkat jam 10 malam dari rumah teman saya. Nah, jarak dari rumah teman saya itu ke base camp Cimelati itu sekitar 1,5 jam. Oke. Sampai di base camp itu kita jam 11 malam sempat nyasar. Karena teman saya juga ternyata nggak tahu letak base campnya di mana. Jadi masuk tuh sampai ke perkebunan, nggak tahu perkebunan apa itu, kayak perkebunan swasta sampai atas. Nah, kata teman saya tempat diteriakin sama orang, katanya kebablasan. Akhirnya yang di depan masih lurus, coba tanya orang depan, yang saya sama teman saya nanya ke bawah. Oh, ternyata di sini, naruh motornya di sini, di musola turun ke bawah, katanya gitu. Ya udah, akhirnya yang sambil nungguin yang di atas turun, udah kita turun tuh ke musola. Nah, katanya ada musola. Kita sempat bingung Bang nyari musolanya. Musolanya mana ini, kok nggak ada? Adanya rumah-rumah warga. Ternyata emang bentuk musolanya itu ya nggak kelihatan kayak musola. Oh iya. Terus saya emang udah curiga sama bangunan ini musola. Enggak, ini bukan musola, ini musola, ada gitu. Sempat debat kan ya. Ya udah, akhirnya kita samperin tuh, itu tempat wudhu. Saya bilang gitu. Ini musola. Saya bilang gitu. Ternyata musolanya itu berbentuk rumah panggung. Mungkin kalau yang pernah naik dari via Cimelati kayak gitu pernah ngeliat lah bentuknya kayak gitu kan. Ya udah, karena yang ngasih izin si bapak suruh kita istirahat di musola, jadi kita istirahat di musola. Cuman di pinggirnya, nggak di dalam, di pelatarannya. Ya udah, karena di situ masih jam 11:30-an, kita santai, ketawa lah, bercanda gitu. Nah, lagi bercanda-canda gitu, ya nggak tahu kenapa terbesik tuh bercandaan tentang horor kayak gitu ya. Awal-awalnya sih dari suara ketawa tuh di ujung yang dekat rumah warga, yang dekat kandang sapi gitu. Ke bawah tuh ada kayak kandang nggak tahu kandang sapi, nggak tahu kambing gitu ya. Saya mikirnya mah kan itu kambing, itu mah suara kambing, tapi benar-benar suaranya kayak suara ketawa cewek. Gitu. Kayak gimana sih, gitu ya, bukan gimana ya, suara, nah ya kayak gitu. Saya kan sepintas kayak kambing gitu ya suaranya. Ya udah, dari situ kita abaikan. Nah, bercanda lagi tuh tentang kayak gitu. Tiba-tiba di bawah ada suara di bawah panggung musola itu, ada suara kresek-kresek, terus langsung tuh semua langsung gini meringkuk, pura-pura tidur. Kresek-kresek, terus panitia saya si Japar udah gelagatnya udah gak enak nih, udah di pojokan. Udah, saya pura-pura tidur. Terus tiba-tiba si Yusuf tuh, Japar ya. Jadi ternyata pas udang suara yang kresek-kresek di bawah yang di bawah panggung musola itu, mungkin musola bentuknya panggung di bawahnya itunya, si Japar udah ngeliat sosok. Dia ngeliat sosok, cuman dia belum sempat ngeliat jelasnya apa, dia langsung kemasukan.
Oh, kemasukan. Kemasukan dia jadi kayak ngegerem, kayak gimana ya, kayak ngulet gitu, gimana sih, kayak orang ngulet bangun tidur gitu. Wah kan gini nih orang bercandaan gini, masalah dia emang anaknya itu jahil bang, maksudnya kalau udah malam tuh mata dia awas kayak gitu. Udah dia ngulet, saya diemin dulu nih, saya kan males banget nih ngadepin yang kayak gini. Nah berhubung yang lainnya udah pada takut, si Arifnya udah takut, si Yusufnya udah ketakutan juga, ya udah akhirnya saya mau nggak mau saya ke bawah ambil wudhu, terus saya sholat 2 rakaat, saya minta air kosong. Ya udah sini saya doain airnya. Ya udah akhirnya pas udah selesai sholat, selesai doa, si Yusuf sama si Febri ini saya suruh bantuin megangin si Japar. Pegangin lah tangannya. Ya udah saya pernah diajarin sama bokap ya cara kayak gitu. Ya udah saya keluarin, terus saya minum airnya itu. Pas diminumnya airnya itu dia sempet dia kan punya kayak tasbih bang, dikalungin. Itu nggak tahu dia jimat apa nggak tahu apa, tapi saya sering lihat dia bawa itu. Nah tasbihnya itu kayu, padahal ya kayu, dicemplungin ke air diminum, tapi lama-lama airnya jadi warna merah. Padahal kayu, maksudnya bukan dicet-cet gitu. Ya udahlah, mungkin ya kalau mungkin itu jimat ya jimat dia, cuman ya saya udah bantuin lah ibaratnya gitu. Ya udah setelah minum gitu dia udah sadar. Kata saya, udahlah jangan bercanda-canda lagi kayak gini, udah besok pagi kita mau lanjut nih trek. Ya udah akhirnya tuh kita tidur tuh jam 3, cuma tidur sejam doang, sampai jam 4 subuh bangun lagi sholat subuh. Ya gitu. Ya udah akhirnya kita baru mulai trek itu jam 7. Kirain trek di base camp itu yang di musola itu dekat ke ininya, base camp utamanya. Ternyata kita jalan lagi setengah jam. Baru sampai ke Simaksinya. Udah kita daftar situ Simaksi, saya bilang kayak saya mau tektok di situ ya. Udah kita mulai tuh pendakian. Nah pas mulai pendakian, panitia saya ini si Yusuf sama si siapa ya satu lagi itu ya, sama si Febri, nggak biasanya nih naik kok ngos-ngosan capek. Ya mikirnya karena si Yusuf, wah ini dia udah lama nggak saya ajak trip kan ya, mungkin dia kaget lah kayak gitu ya. Tapi nggak normal capeknya, ngos-ngosan mulu. Ya udahlah, sepanjang jalan ini masih normal. Nah udah pertengahannya nih bang, pertengahannya mulai aneh lagi. Jadi pas kita lagi jalan kan sempet kabut, ada suara cewek. Jadi suara cewek ketawa, tapi ketawanya itu kayak caper sih, gimana sih, ketawa caper gitu. Iya gitu, kayak kayak manggil gitu, gitu. Nah si Japar nengok, saya nengok ke Febri. Si Febri, oh berarti yang ngeliat, yang denger saya, Febri sama si Japar. Tapi yang lain saya konfirmasi nggak ada yang denger. Terus saya kasih kode kan ke Japar, lanjut gitu. Ya udah lanjut. Nah menjelang sebelum sampai puncak, belum sih, masih puncak itu sejam lagi lah, tapi udah deket. Kita break nih, istirahat. Nah di situ kita buat ya mie lah sama kopi-kopi gitu ya. Nah di situ lagi buat kopi-kopi sama mie gitu, udah tuh makan. Tiba-tiba angin, tiba-tiba angin, terus ya gitu deh, kabut juga udah. Terus si yang lain juga ngerasa ngenak nih, lanjut yuk deh, ayo udah lanjut. Bener, pas kita sampai puncak, baru juga belum foto-foto, malah kita badai bang di atas puncak. Wah badai nih, gimana nih bikin bivak nih. Akhirnya kita bikin bivak di Salak Satu ini ya, puncaknya puncak Salak Satu. Nah puncak Manik, kita ke kanan nih, ke kanan tuh ada kayak ya lumayan lah spot gitu. Ya udah bikin bivak situ seadanya. Itu badainya itu lumayan, hampir 1 jam lebih. Itu angin sama hujan. Nah, oh ya sebelumnya ketinggalan, kita ketemu sama rombongan tektok juga 2 orang cewek cowok, itu bareng kita. Nah, pas udah sejam itu, akhirnya dia juga naik nih. Akhirnya kita suruh neduh. Nah, akhirnya pas dia baru datang tuh, hujan udah berhenti.
hujan udah berhenti, angin udah berhenti, udahlah kita mutusin buat foto-foto dulu bentar, baru kita ini turun. Nah pas turunnya kirain mah aman-aman aja ya bang, ternyata enggak juga. Nah pas turun itu kita si Japar tetap masih diganggu. Jadi si Japar itu kayak ngelihat sosok kakek-kakek lagi ngintip di balik pohon. Dia ada tuh fotonya. Pos berapa? Cimalati saya tuh lupa pos berapa ya. Pokoknya itu masih di pertengahan kalau nggak salah, masih di pertengahan. Nah, udah mau ketemu malam, kita masih jauh tuh di base camp, udah ketemu maghrib kan. Itu saya masih Arif, tadinya saya di belakang, saya minta gantian sama Arif. Belakang saya ada yang ngikutin bang. Aduh, saya jalan, dia jalan, saya jalan, dia jalan nih. Nah, saya sempat nengok, di belakang itu, mungkin nggak tahu ya, kakek-kakek yang saya lihat itu masih Japar sama apa enggak. Itu benar bang, kakek-kakek juga. Di belakang saya. Tapi belum tahu nih kayak itu beda sama atau enggak sama yang itu ya, berarti yang sebelumnya. Kalau misalnya si Japar kan ngelihat kakek-kakek itu kan cuman sosok setengah badan lah ibaratnya, muka doang. Kalau saya tuh full berdiri, hitam pakaiannya. Jadi saya ngerasa dia ngikutin saya jalan, tapi pas saya nengok ke belakang dia jauh bang di belakang. Kayak gitu. Nah ternyata bukan saya doang yang ngalamin. Yang 2 orang barengan saya ini nih, si cewek cowok. Nah yang cewek ini yang aneh nih. Yang cewek ini di depan jalan kok kayak jatuh-jatuh mulu bang. Jadi kayak jatuhnya tuh kalau orang tuh kayak diselengkat lah gitu. Jatuh, jatuh. Saya ngeliatin dari belakang, ini kok dia jatuh-jatuh mulu, aneh gitu. Saya makin nggak nyaman nih di belakang. Akhirnya saya balap si Arif. Saya alasannya ini, gue nggak ada headlamp nih, HP gue redup gitu. Ya udah akhirnya si Arif di belakang, saya di tengah. Nah ternyata si Arif juga ngerasa bang, dia mepet-mepet saya. Lu ngapa sih mepet-mepet? Nggak apa-apa deh. Udah gue tahu, gantian, ntar juga gue di belakang lagi gitu. Nggak apa-apa gue katanya. Gue juga tahu, gue bilang kayak gitu bang. Jadi dia masih mepet-mepet terus. Akhirnya saya ngebutin nih jalannya, dia di belakang. Kayak gitu. Nah akhirnya pas udah hampir mendekati base camp itu, sekitar jam 7-an, si cewek yang cowok itu yang ketemu saya di trek itu, dia berhenti. Dia juga udah frustasi bang, jatuh-jatuh mulu. Akhirnya minjem sendal. Minjem sendal ke saya pinjemin tuh sendal. Nah saya pinjemin sendal, udah mendingan, gak jatuh-jatuh mulu. Nah sempet pas mau sampai base camp itu, sempet nyasar, bukannya nyasar sih, karena gelap kita masuk ke hutan-hutan nih. Ini mana musolanya, nggak ketemu gitu. Ternyata kita salah jalan. Akhirnya nemu jalan lagi sampai di musola. Nah kirain mah udah sampai musola itu udahlah aman lah, nggak ada kejadian apa-apa lagi. Ternyata di situ masih diganggu juga bang. Bawah juga masih diganggu juga. Di bawah masih diganggu juga. Di musola lagi itu diganggunya. Tapi bukan di musolanya. Yang lainnya pada sebagian pada mandi, saya sama yang lain masih di musola. Nah awal-awal itu suara ketawa cewek. Jadi identik itu suara cewek mulu, suara ketawa. Nah yang denger itu saya, si Japar, sama si yang pasangan ini, yang 2 yang ketemu. Nah akhirnya pas dari suara ketawa itu, si cewek sama si cowok ini mutusin buat pulang duluan. Bang, gue pulang duluan ya deh. Ya udah, pulang duluan. Saya masih standby di sini nih, masih standby. Ya udah, suara ketawa itu masih ada. Jadi suaranya itu jauh, tapi kayak deket. Gimana sih? Kayak gitu. Saya mikir ini padahal ibaratnya masih ada pemukiman ya, walaupun rumahnya 1-2 jaraknya gitu. Terus ini di musola. Nah, setelah dari suara ketawa itu, suara nangis cewek. Nah pas yang lagi suara nangis cewek itu, udah kita jiper semua, soalnya semuanya dengar. Nangis rintih kalau itu, udah bukan nangis lagi, nangis rintih. Semuanya dengar, nangis rintih. Terus saya bilang, wah ini udah nggak beres, pulang. Saya bilang gitu.
Ya udah, kita pulang tuh akhirnya. Sampai kita pulang, di tukang nasi goreng kita sempat makan dulu. Kita cerita apa yang dilihat mereka masing-masing, ternyata emang semuanya, hampir semuanya ngalamin kayak gitu. Nah ada bang, jadi si Japar yang ngomong ngawalin, dia kan sampai duluan di puncak, di puncak Manik tuh. Nah pas dia mau puncak Manik, kan pas sampai baru puncak Manik ini dia madepnya kan kuburan tuh, ada kuburan Mbah Salak kalau nggak salah ya. Nah pas dia mau sampai puncak itu, dia ngelihat kakek-kakek lagi berdiri di dekat makam itu. Dia kan agak nanjak gini, terus jalannya agak nunduk. Nah pas dia nengok gitu, kakek-kakek itu berdiri, tangannya begini ke belakang gitu. Samping makam itu? Iya. Terus dia kayak kaget gitu. Kalau nggak salah senyum doang kakek itu. Senyum doang. Ya udah, terus hilang aja gitu. Itu di situ si Japar. Nah, terus yang dia bilang lagi katanya dia ngelihat kakek-kakek yang di balik pohon, yang di belakang, dia ngelihat beberapa. Cuman dia nggak tahu itu orang yang sama apa bukan. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang suara ketawa itu ternyata yang saya konfirmasi itu yang tadi saya bilang, yang dengar ya cuma saya si Febri yang masih Japar doang. Kayak gitu. Jadi yang dari awal si Japar kesurupan, kalau dia bilang sih kayaknya masih ada ikatan, maksudnya masih ada emang dia juga orangnya. Tapi kalau saya kurang tahu ya, maksudnya kakek-kakek yang saya ngeliat itu sama nggak kayak si Japar, kayak gitu. Soalnya si Japar juga nggak mau ngejelasin kayak gitu. Kayak gitu sih Bang Ale. Tapi nggak ada dari si Jafar itu, maksudnya nggak dari Jafar aja sih, maksudnya dari tim itu nggak ada maksudnya mau berbuat apa-apa gitu ya? Nggak ada Bang Ale, kan kita mau have fun aja tiba-tiba. Itu juga dadakan sebenarnya, nggak ada niatan kayak gitu. Kalau yang lainnya ya nggak tahu ya. Tapi emang nggak mengganggu ya mereka itu. Tapi ini kenapa si Jafar ini malah kesurupan? Si Japar gitu. itu emang dia sensitif. Sebelum kesurupan di Salak ini, dia pernah sama saya juga kesurupan di Burangrang. Waktu itu dia belum jadi panitia saya, dia jadi peserta. Itu kejadiannya jam 12 malam dia kesurupan gara-gara dia mojok sendirian di pojok. Terus sambil dia jadi emang anaknya itu agak mistis sih Bang. Dia punya mainan tuh kalau ditarik ting ding 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 bunyi gitu. Nah dia mainin itu. Balik ke tenda, Bang badan gua nggak enak kan kayak gitu. Malamnya jam 1-an kesurupan. Itu yang paling lama saya tanganin itu waktu itu dia sampai 1 jam baru keluar. Gitu emang anaknya sensitif. Makanya dia selalu ngomong, Bang kalau ada apa-apa tolongin ya, Bang kalau ada apa-apa tolongin ya. Kayak gitu. Gitu, udah dibilangin sebelumnya ya? Iya. Makanya. Mesti jaga-jaga itu kalau udah punya pesan-pesan kayak gitu. Makanya saya kalau mana gitu jadi panitia saya lagi, saya bilang jangan aneh-aneh, banyak banyak orang. Saya selalu wanti-wanti dia kayak gitu. Itunya pasti kalau dia tanda-tanda dia kesurupan kayak gitu, kayak ngulet gitu. Tapi dia nggak ngomong sama sekali Bang kesurupannya. Oh, jadi nggak heboh, nggak ngerusak apa gitu. Cuman kayak ngulet aja gitu, ngulet orang baru bangun tidur masih kayak gitu. Sama gitu doang. Kayak gitu. Dia mendalami ilmu kali Bang, atau ada pegangan sendiri gitu. Kalau itu saya kurang tahu, tapi belum lama ini dia dapat kejadian yang kurang enak sampai dia hampir mau vakum di gunung. Itu dia kemarin namanya di Gunung Sadakeling, di Garut. Nah, itu dia hampir frustasi, hampir mau vakum. Jadi dia bawa orang private nih, suami istri. Nah, jadi itu Gunung Sadakeling itu adanya di Garut. Banyak orang yang nggak tahu, paling orang juga tahunya cuma Cikuray, Guntur, Papandayan kayak gitu doang. Nah, ada Gunung Sadakeling. Dia ngalamin tersesat, jadi dia tersesat itu 2 hari di dunianya makhluk itu. Ternyata selama ini dia tersesat 2 minggu. Saya sempat nyariin dia nggak ada, soalnya kan waktu itu mau ada trip gede ke yang saya bilang itu kemarin di perahu 29 orang.
Ternyata di kalender itu 2 minggu. Sampai saya tanyain istrinya, si Japar kemana ini? Udah nggak ada kabarnya. Nggak tahu istri juga. Oh. Jadi dia naik Gunung Sadakeling nih sama suami istri ini. Ini bang, sampai puncak nih. Dia bikin tenda. Dia bikin tenda sampai puncak. Nah besokannya pas dia buka tenda, itu bukan di puncak lagi, dia di hutan. Jadi selama 2 hari itu dia nggak ngerasain malam, siang terus. Kayak gitu, 2 hari siang terus, sampai akhirnya dia nyusurin sungai. Itu anak mungkin masih bisa mikir buat nyusurin sungai. Dia ketemu pemburu. Nah dari ketemu pemburu itu akhirnya dia selamat. Dia keluar jalur sama yang suami istri itu. Nah, tiga-tiganya. Nah, pas dilihat kalender ternyata dia udah 2 minggu di dunia nyata. Anjir. Emang saya sempat nyariin. Saya sama panitia saya panik nih. Ini kemana ini si Japar? Sempat mau nyariin ke Gunung Burangrang tadi, takutnya dia hilang di Burangrang. Ini nggak berhenti nih. Dia nggak cerita ke saya. Nah, dari situ dia tadi mau vakum naik gunung. Tapi karena saya semangatin lagi, dia masih mau naik gunung lagi. Gitu. Mungkin next bisa kita undang bang ya? Bisa. Dia bisa cerita nggak bang? Bisa bang, cuman dia Seru. kendalanya di kendaraan. Dia orang Cimahi. Oh Cimahi. Iya. Mungkin nanti saya bujuk-bujukin dulu ya. Dia mau, takutnya dia masih trauma. Masih trauma berat. Jadi dia tuh sering bang kayak gitu tuh. Makanya saya kalau bawa si Japar itu udah nggak heran. Mungkin kalau orang yang baru kenal ngelihatnya, oh ini jangan-jangan dia ada apa-apa. Tapi dia sering kayak gitu. Kayak gitu. Mungkin pas di tenda itu dia pas di gerbang, maksudnya di gerbang goib kali ya. Bisa jadi. Pintu kalau di Doraemon tuh pintu kemana saja lah kayak gitu bener. ya. Nah tapi ini versinya versi lokal, jadi bisa jadi ini gerbang ya, pas buat menuju ke dimensi lain kayak gitu. Nah itu kayak gitu. Padahal di Gunung Sadakeling itu emang sebenarnya gunung bukan buat didaki. Dia juga kan jalurnya nyari. Kayak gitu. Ya cuman anehnya gitu, dia bener-bener 2 hari itu nggak ngerasain malam sama sekali. Jadi langit tuh siang terus. Tapi gangguan-gangguan gitu? Itu yang dirahasiain sampai sekarang sama dia. Dia belum cerita kalau itu. Makannya sama 2 minggu? Makannya itu juga dia belum cerita. Dia cuman spesifiknya cuma itu doang. Mungkin kalau diundang sama Bang Ale mungkin dia bakal tahu semuanya kali. Kayak gitu. Itu saya emang selama itu saya nyariin. Semua panitia saya nyariin. Soalnya udah mepet nih waktunya buat yang trip yang ke perahu. Akhirnya dia nggak ikut juga ke perahu karena masih belum siap. Seharusnya dia ikut nganter juga ya? Harus. Tapi ibaratnya ya alhamdulillah udah ketemu, soalnya kan pengantin baru bang. Jadi setelah kejadian salak itu 3 hari kemudian tuh dia nikah. Habis yang kejadian salak ini, itu dia 3 hari kemudian nikah. Makanya pengantin baru, sempet kita khawatir nyariin dia. Emang anaknya rada-rada. Oke, kita balik ke salak lagi nih bang. Di situ kan kebanyakan kan memang sosok yang menghantui ini kan kalau nggak nenek-nenek, kakek-kakek ya. Iya. Jadi kalau di sini ini, kalau di salak ini maksudnya itu apakah sosok kakek-kakek si Mbah Salak ini atau siapa? Si apa namanya? Dia cerita nggak tuh? Dia nggak cerita ngomong Mbah Salak. Mungkin dia juga nggak berani ngomong. Saya juga nggak berani ngomong itu Mbah Salak ya. Sensitif juga kan kalau ngomong kayak gitu. Oke. Tapi ya Allah alam ya mungkin bisa jadi kayak gitu. Mungkin. Cuman kalau misalnya kakek-kakeknya yang saya lihat sama yang dia lihat, kata dia mungkin mirip sama kayak gitu. Tapi kalau saya kan ngelihatnya ya cuman sepintas dia hitam. Tapi emang kakek-kakek yang saya lihat dari jauh itu kakek-kakek, cuman nggak jelas raut wajahnya. Oke. Kayak gitu. Kalau dia kan jelas di depan mata gitu. Oke, Bang Akbar. Epic. Ya, pokoknya nanti saya minta kontaknya atau Bang Akbar hubungin si itu namanya? Si Japarnya. Si Jafar ini nanti kita undang Bang ya. Iya. Mudah-mudahan dia mau ya. Atau nanti kalau kita ada schedule ke daerah Bandung, daerah Jawa Barat sana mungkin bisa. Paling kalau misalnya ada sih beberapa channel pernah cerita itu dia maunya paling ceritanya di Burangrang bang. Oh
Oh, di Burangrang. Oh, kalau ketemu sama saya pasti dia tersirap pengen cerita pasti. Karena dia kan deket rumah nih, Cimahi kan ke Burangrang deket. Yang paling kayak waktu saya di rumah saya outdoor gitu ceritanya, di Burangrang kayak gitu. Nanti saya bujuk-bujukin lah kali dia mau. Iya, itu suruh apa namanya nginep di tempat Bang Akbar karena dia punya Apang Adventure. Emang nama kecil saya, Bang. Oh, Apang itu nama kecil. Ya, saya dulu nggak bisa manggil Akbar, manggil Apang. Iya, kayak gitu faktanya. Fakta sebenarnya begitu. Baru tahu. Jadi Apang itu Nama Apang kecil Adventure, Apang Adventure ya. Iya. Itu nama saya sendiri. Itu nama tripnya Bang Akbar ini. Namanya anak kecil kan cadel, gimana sih? Iya, Nggak bisa iya, ngomong bener. Akbar, apang aja gitu jadinya. Itu sebenarnya kayak gitu, banyak yang nggak tahu. Ya. Oke, epic ceritanya Bang Akbar. Ya. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan ke penonton setia Jejak Backpacker di rumah, Bang? Paling untuk yang cerita Salak ini kita bukan yang mau menjelekan sesuatu atau menjelekan orang. Ini berdasarkan fakta yang ada dan semuanya juga tahu, yang 6 orang itu juga ngerasain. Ya paling satu sih pesan saya, kalau yang di gunung walaupun itu belum sampai base camp maupun di gunung ya jangan sompral. Benar. Terus jangan, ya kalau bisa jangan ditiru nih yang kayak saya nih yang bercanda-candaan malam-malam itu. Kayak buktinya di salah satu di kawan kita ternyata ada yang kena kayak gitu, Bang. Betul. Oke. Jepekers, itulah tadi cerita mistis yang dibawakan oleh Bang Akbar. Buat teman-teman yang mau trip ke gunung, teman-teman bisa hubungi langsung Bang Akbar. Namanya Apang Adventure, diantar sampai puncak, dimasakin yang enak. Follow aja Instagramnya di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Apang, Bang Akbar. Apa kan duduknya sama. Terima kasih buat waktunya Bang Akbar. Ya siap. Sampai jumpa.